Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Tentu baik-baik saja bukan? Alhamdulillah. Nah anak-anak jangan lupa makan makanan yang bergizi, kemudian jaga protokol kesehatan, terus jangan lupa olahraga ya. Nah hari ini kita sama-sama akan belajar materi Al-Quran hadis, yaitu surah Al-Fatihah. Tentu anak-anak sudah hafal ya surat Al-Fatihah. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang soli dan solihah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, membaca dan melafalkan surah Al-Fatihah secara fasih dan benar. Kemudian yang kedua, menghafal kata, kalimat atau ayat surat Al-Fatihah secara fasih dan benar. Yang ketiga, menulis kata, kalimat atau ayat dalam surah Al-Fatihah. Kemudian yang terakhir adalah dapat memahami isi kandungan surat Al-Fatihah. Nah itu anak-anak soli dan solihah tujuan pembelajaran pada hari ini. Anak soli dan solihah, yuk kita belajar membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah itu tadi kita sudah belajar membaca surah Al-Fatihah. Sekarang yuk kita artikan bersama-sama. Nah anak-anak yang soli dan solihah, kita artikan satu persatu ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah anak-anak yang soli dan solihah, apa sih kandungan surat Al-Fatihah ayat pertama? Nah lafal ini disebut dengan bacaan basmalah. Kita dianjurkan untuk membaca basmalah setiap akan memulai segala sesuatu. Jadi tujuannya agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingat Allah kita akan terhindar dari perbuatan jahat. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kandungan ayat kedua, lafal ini disebut bacaan hamdalah. Kita dianjurkan baca hamdalah setiap selesai melakukan sesuatu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dianugerahkannya kepada kita. Anak soli dan solihah, ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yaitu yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, kandungan surah Al-Fatihah ayat ketiga ini, Allah disebut Maha Pemurah atau Ar-Rahman dan Maha Penyayang atau Ar-Rahim. Karena Allah menganugerahkan nikmat kepada makhluk yang menaati perintahnya. Oleh karena itu, laksanakanlah perintah Allah dan jauhilah larangannya jika ingin mendapat limpahan nikmat dari Allah. Ayat yang keempat, Maliki yaumiddin, yaitu yang menguasai hari pembalasan. Nah, kandungan ayat yang keempat, jadi pada hari pembalasan atau hari kiamat, seluruh manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatan di dunia. Hanya Allah lah yang menguasai hari kiamat. Jadi manusia yang berbuat baik di dunia akan dimasukkan ke surga. Manusia yang berbuat dosa akan dimasukkan ke neraka. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Anak solih dan solihah, kandungan ayat yang kelima surah Al-Fatihah, yaitu ayat ini menjelaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan dimintai pertolongan. Jadi menyembah Allah dilakukan dengan sholat, sedangkan memohon pertolongan dilakukan dengan berdoa. Ayat ke-6 dari surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, yaitu tunjukkanlah kami jalan yang
yang lurus. Kandungan surat Al-Fatihah ayat ke-6 adalah jalan lurus yang dimaksud adalah agama Islam, yakni agama yang kita peluk saat ini. Dengan mengikuti agama Islam, kita akan selamat dan tidak sesat. Hal itu karena Islam mengajarkan kepada kita agar selalu berbuat baik. Gitu ya anak-anak. Anak yang solih dan solihah, ayat terakhir yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, kandungan surat Al-Fatihah ayat ke-7 atau ayat yang terakhir adalah ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk memohon petunjuknya. Dengan petunjuk Allah, kita akan selalu berbuat baik dan terhindar dari perbuatan dosa. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang memperoleh nikmat Allah, bukan jalan orang yang sesat dan dimurkai Allah. Nah, itu tadi anak-anak kandungan surat Al-Fatihah. Anak yang soli dan solihah, nah kali ini kita mengenal surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah adalah surat yang menjadi bagian awal dalam Al-Quran. Jadi Al-Fatihah artinya apa? Artinya adalah pembukaan, yaitu surah pembukaan dalam Al-Quran, begitu ya. Jadi surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat yang dimulai dari apa tadi? Dimulai dari basmalah gitu ya. Bukan dimulai dari Alhamdulillah, tapi dari basmalah. Kemudian surat Al-Fatihah merupakan surat yang wajib dibaca atau harus dibaca dalam setiap sholat. Anak-anak yang solih dan solihah, surat Al-Fatihah juga termasuk surat Makkiyah, yakni surat yang turunnya di kota Mekah atau sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Anak yang solih dan solihah, nah ini adalah nama lain surat Al-Fatihah. Di antaranya ada 2. Yang pertama Ummul Quran atau Induk Al-Quran. Nah disebut Induk Al-Quran karena apa? Karena menjadi intisari kandungan Al-Quran. Kemudian nama lain yang kedua sebenarnya banyak ya namanya, tapi Bu Guru jelaskan cuma 2 ini saja. Yang kedua adalah Sab'ul Masani atau 7 yang berulang-ulang. Artinya 7 yang berulang-ulang itu surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang dibaca berulang-ulang ketika sholat. Gitu ya anak-anak. Anak-anak yang solih dan solihah, itu tadi materi Al-Quran Hadis kelas 3 surat Al-Fatihah. Nah anak-anak jangan lupa belajar di rumah ya, walaupun masih dalam situasi pandemi. Mari kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera selesai dan kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Nah, jangan lupa ya makan makanan bergizi, kemudian olahraga, cuci tangan, atau pakai hand sanitizer. Nah, kapan-kapan kita bisa belajar bersama lagi. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.